Dan pemateri yang terakhir ini gongnya ini gongnya nanti akan banyak sekali yang bisa kita simak bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan bantuan operasional ini dengan benar, dengan selamat gitu ya, maksudnya selamat sakabane ya. Itu monggo kepada pemateri yang ketiga, Bapak Satrio Haji, dipersilakan. Atas nama, izin ya Bapak Ibu, saya berdiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? Jam 9. Sampai jam berapa saya batasi? Ya, Bapak Ibu izin perkenalkan. Nama saya Satrio Haji, biasa dipanggil Satrio. Kebetulan saya malam ini dapat penugasan menjadi narasumber di sini di Pegunungan Tengah, tapi sebenarnya kalau wilayah pemeriksaan saya dari Jember 1 itu saya nanti meriksanya di Semarang Tengah sama Gunung Pati. Nanti nggak ketemu saya, tapi insya Allah nanti kami dari pemeriksa inspektorat kami tidak akan istilahnya mencari-cari kesalahan gitu Ibu, karena saya tahu bahwa ini hal yang baru buat Bapak Ibu. Kalaupun misalkan ada kesalahan-kesalahan, kalau memang itu tidak ada niat jahatnya ya, tidak ada mensrea istilahnya, saya yakin Bapak Ibu yang di sini nggak ada niatan jahat terkait dengan dana ini, insya Allah aman ya. Yang penting jenengan dan fiktif kegiatan yang ada, insya Allah aman ya. Karena saya yakin bahwa Ibu semua kan di sini dipilih di wilayah lingkungan masing-masing, dianggap amanah dan bisa mengelola terkait keuangan bantuan ini. Sedikit cerita, saya bendara RT Bapak Ibu. Jadi saya ngalamin misi-misi itu. Jadi insya Allah, jadi kita sharing pengalaman yang sama Bapak Ibu. Wah, jadi saya juga bingung. RT saya nuwun dan bisa pakai komputer, lah saya akhirnya ya kayak gitu lah ya. Karena memang ada perbedaan generasi ya, mungkin ya kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah kalau di sini bisa semua lah ya. Karena kalau kita di lingkungan Pegunungan Tengah itu kan lebih secara lebih baik. Internetnya lancar, kalau internet lancar ya gitu ya, lancar sih. Next. Ya, Bapak Ibu, nanti materinya monggo di-share aja nggak apa-apa. Sudah di-share ya. Jadi ini dasar pembinaan kami adalah di pasal 16 Perwal 33. Jadi kami itu aktif Bapak Ibu, aparat pengawas internal pemerintah. Jadi itu kami ibaratnya kayak polisinya Pemkot ya. Tapi kalau kami nggak kayak BPK, kalau BPK periksa dari luar. Kalau kami istilahnya lebih kayak pembinaan. Kami ini salah loh, harusnya gini. Ini nggak kurang tepat nih, harusnya gini. Kami nggak mungkin dia salah, ini ya. Insya Allah kami nggak begitu. Kemudian next aja. Nah next. Nah Bapak Ibu, ini adalah dokumen atau bukti-bukti apa saja yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu nanti ketika akan melakukan pertanggungjawaban. Nah, kalau melakukan pertanggungjawaban nanti kan upload ya di ruang warga. Kalau di ruang warga itu ya enak sih ya menurut saya. Jadi kita upload di foto kegiatannya. Nanti saya jelaskan dulu. Nah ini Bapak Ibu, kalau dengan beli kertas, pulpen, buku, fotokopi dan lain-lain, itu buktinya bisa berupa nota atau kwitansi atau bukti pembelian, kemudian difoto barangnya di Bapak Ibu, kemudian perpajakan. Nah, nanti yang perpajakan saya bahas khusus ya nanti ya, karena memang ada. Ini ada orang pajak nggak ngomong? Nggak ada ya, tenang dong orang pajak ya. Soalnya tak ajak cara kami gitu. Tak ajak cara kami. Mereka pajak aku disemprot lewat pajak. Saya nggak ngakali, ya kan ada peraturan
Nah ini notanya ini dirinci ya Bapak Ibu ya. Nek beli alat tulis apa, cetaknya berapa kali berapa, terus difoto Bapak Ibu. Jenengan nyetak NFT ini kok difoto. Nah kami auditor tuh nggak tahu barangnya asli apa enggak. Kami nggak mungkin langsung datang ke rumah jenengan. Yo nek NFT-nya masih ada, kalau nggak ada. Nah tapi kalau misalkan nih NFT-nya dipasang di sini, kan kelihatan ya ada orang duduk di sini. Kami bisa menganggap itu wajar. Oh orangnya segini, NFT-nya segini, ukurannya segini. Oh masuk. Berarti nggak akan dicurigai. Nah pernah saya di suatu wilayah dulu ya zaman dulu Ustaz, NFT ini ngamuknya gede. Berarti foto kok sak patok. Wah ini duitnya diambil. Tapi itu bukan di Pegunungan Tengah, bukan di Pegunungan Tengah. Ada di Kelurahan Konoha, pokoknya gitulah ya. Oke, next. Ini sebenarnya yang perlu persiapan apa aja Bapak Ibu, undangan ya, nota, kemudian daftar hadir, laporan tulen ya. Jangan lupa bikin, kalau ada pertemuan-pertemuan, bikin aja laporan sederhana Bapak Ibu. Nanti misalkan laporan ini ya ini, wakil ini, di situ bahas apa, kemudian ditandatangani. Terus belakangnya Pak ini dokumentasi, gitu ya. Nah, kemudian kalau makan ya, makan, undangan sama, itu juga ada notanya, data hadir, foto dokumentasi, sama perpajakan. Oke, next, RT. Oh ya tadi RT ya. Oke next. Ini sama ya, kertas pulpen dan lain-lain, nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini juga sama, next. Nah ini Bapak Ibu, kalau di RAP-nya jenengan menghonori rohaniawan, kemudian instruktur olahraga, ada nggak yang RAP-nya mengundang guru senam? Ada ya? Yang senam bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh, kayaknya bapak-bapak. Enggak apa-apa, bapak yang senam enggak apa-apa. Itu yang penting yang diperlukan apa aja? Itu ada undangan, kemudian data hadir, terus laporan kegiatan, data terima honor, kemudian foto dokumentasi sama kewajiban pajakan. Nah ini kalau jenengan mari honor buat rohaniawan, terus atau guru senam itu di diparingi tanda tangan. Terus tadi yang pajaknya dibayari pakai apa? Jenengan tadi ya? Pakai kasnya itu berarti. Oh, saya baru nggak apa itu malah apa ya? Bisa jadi inspirasi ya. Kalau yang saya kemarin di ruang itu ya kalau biasanya kan pajaknya dipotongkan dari bayarannya. Tapi kalau jenengan memang punya kebijakan saya ambilnya dari kas RT ya nggak apa-apa. Jadi itu monggo. Yang penting pajaknya dibayar. Kalau saya kemarin cerita di kelurahan saya, di RT saya itu uang 25 juta itu jujur itu nggak cukup Bapak Ibu kalau untuk operasional RW karena kita banyak kegiatan ya. Jadi makanya dana ini itu bukan berarti posisinya menggantikan ya. Ini hanya membantu Bapak Ibu. Jadi kalau memang dengan rasa ada kegiatan yang tidak bisa di cover oleh uang 25 juta ini, monggo kesel, jenengan mungkin bisa tetap. Kalau saya di tempat saya kas RT-nya masih jalan Bapak Ibu, tetap bayar. Karena untuk bayar-bayar yang lain yang tidak tercover di 25 juta ini. Nah itu monggo. Tapi kalau jenengan semuanya mau ditibaknya di 25 juta, kalau cukup ya monggo. Tapi kalau ya, karena kalau untuk periode yang ini kan 25 juta untuk 5 bulan ya. Jadi agak banyak ya. Tapi kan tahun depan 25 juta untuk 1 tahun 12 bulan. Ya walaupun paling kalau kita kegiatan tuh paling mau Agustusan kali benar ya. Kalau yang lain nggak tahu. Paling pos yang besar itu. Ya nanti diparingi honor, kemudian pajak, monggo dipotong langsung. Kalau dengan mau menerima itu ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di bukti SPJ-nya nanti diparingi bukti potong pajak. Nah, mekanismenya pajaknya itu, jadi
Jadi nanti jenengan minta ke bendahara kelurahan untuk dibuatkan e-billing. Nanti jenengan dari e-billing itu bisa dibawa ke bank atau dibawa ke kantor pos untuk dibayarkan. Di mekanisme seperti itu. Nanti saya bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Next. Ini tenaga harian termasuk tukang dan tenaga kebersihan, data hadir, data terima, foto dokumentasi, terus pajak. Tenaga kebersihan maksimal 150.000 per hari atau per kegiatan. Tukang harian maksimal 150.000 per hari. Kemudian foto dokumentasi untuk pemeliharaan dilengkapi foto sebelum, saat kerja dan sesudah. Nah kalau yang punya saya yang tenaga kebersihan itu kan di tempat saya itu bayarannya biasanya 600.000 ya. Jadi kan kalau 150 itu dibikin 4 kali. 4 kali itu kan bisa dianggap per minggu segini atau gimana, modelnya apa, minggu pertama digang ini, minggu kedua gang. Yang penting maksimal dianggapnya per kegiatan 150.000 itu ya Pak Ibu. Next, listrik, air, internet, bukti pembayaran. Ini ada yang buat bayar listrik sama air nggak di sini? Ya. Ada ya? Oh, buat bayar balai. Ya. Oh, gini. Tempat saya belum ada balai soalnya. Arisan itu masih muter ke rumahnya orang-orang. Bukti pembayaran ya, jelas ya. Kemudian bayar bisa melalui kantor, penjatan, bisa melalui minimarket atau aplikasi gitu ya. Yang boleh dibayarkan adalah listrik, air, dan internet bagi warga yang digunakan untuk balai, pasca RT dan kegiatan RT dan tidak merupakan bagian dari pembayaran rumah tangga perorangan dan tidak dibiayai oleh pemerintah kota Semarang. Nah itu boleh, misalkan ada wifi-nya dibalik itu boleh, karena itu kepentingan warga gitu, bukan untuk kepentingan orang yang di sebelah lapangan itu ya. Next. Nah ini Bapak Ibu, misalkan ada kegiatan, biasanya sewa-sewa gitu, sewa kostum, sound system, kemudian ratak dan lain-lain, itu boleh. Itu bukti tentang jawabannya nota, kemudian difoto ya Bapak Ibu. Saya pemeriksa akan bertanya, tenang pora jenengan nyewa sound, tenang pora nyewa ratak. Kalau nggak ada fotonya, atau fotonya kecil nggak jelas, ini ngomongnya nyewone misalnya 4 long, tapi sing ke foto 2 long, nah namanya jadi jadikan. Jadi fotonya yang sesuai dengan namanya ya. Soalnya juga kelihatan rata, bagus. Jadi nota, foto dokumentasi dan kegiatan, laporan kegiatan aja. Nota dirinci secara detail per barang yang disewa, ditulis ukuran, jenisnya, dan harga persatuan. Nah, nanti dirinci ya, misalkan jadinya nyewanya ke salah satu penyedia, misalkan Satrio Sound misalnya ya. Ini speakernya berapa, perataknya berapa kali berapa, ukuran kolongnya. Itu tolong dirinci. Jangan glodong langsung, nanti saya bingung dengan saya. Sewa sound ini Agustusan 2 juta misalkan, tapi tidak dirinci. Nanti kami bingung. Nah, tolong dirinci ya. Next. Kemudian pembelian barang pakai habis, prasarana sarana utilitas. Ini nota aplikasi, foto dokumentasi setelah kewajiban aja. Kemudian nota dirinci secara detail barang, ditulis ukuran jenisnya dan harga barang persatuan di bawah 300. Ibu ya, ini untuk yang barang persediaan ya Pak Ibu ya, 300.000 yang dipakai habis. Next, keterangan tambahan, bukti belanja transaksi berupa nota total, bla bla bla. Apabila tidak memiliki nota, apabila tidak memiliki nota, bukti belanja dapat berupa nota transaksi yang berisi rincian belanja, nama dan identitas penjual yang dapat dikonfirmasi, tanda tangan penjual dan diketahui oleh ketua RT RW serta salah satu orang perwakilan pengurus dengan gini. Tidak semua penyedia atau toko itu punya stempel nih. Jadi misalnya mereka tidak punya, jangan dipaksakan bikin stempel-stempelan ya. Mending asli aja, mending asli.
misalkan dengan tumbas di warung gitu ya, itu tulis belinya apa, harganya berapa, tanda tangan penjualnya, RT-nya, terus bendaharanya, kemudian distempel RT. Itu karena bantuan 25 juta ini selain untuk membantu operasional juga untuk memberdayakan UMKM ya, UMKM di sekitar kita. Kemudian belanja transaksi dengan nominal lebih dari sama nilai 5 juta dibutuhkan materai 10.000. Ada nggak yang transaksinya sekali transaksi di atas 5 juta? Tidak ada ya. Kemudian ya pegang nama aja ya. Undangan dapat berupa tertulis atau screenshot. Sekarang kayaknya eranya era WA group ya, biasanya kalau undangan ya. Dan yang masih ada kirim-kirim surat gitu, masih ada. Oh, saya dulu waktu kecil tuh paling sengit yang disuruh bapak saya kirim surat apa undangan ini, karena malu kecil ya. Belum yang dicebuki sama anjing gitu ya. Tapi sekarang sudah pakai screenshot, jadi monggo kalau masih ada pakai nota, pakai tertulis monggo, penting ada buktinya. Kemudian orang menjelaskan kegiatan apa yang sudah saya jelaskan ya. Dengan itu kegiatan itu tujuannya apa, sing dibahas apa, sing ganti sinten, terus nanti yang tanda tangan, yang bikin notulennya siapa, gitu ya. Next. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dilakukan dengan cara kerja bakti warga dalam video. Biaya yang timbul dapat berupa pembelian alat yang mendukung pelaksanaan kerja bakti, pembelian material yang digunakan untuk kerja bakti. Jadi kalau kerja bakti misalkan beli cetok, beli apa ya, beli semen itu ada bukti belinya, kemudian material, pasir, semen, terus sewa peralatan yang mendukung pelaksanaan kerja bakti. Sewa peralatan apa kira-kira nyewa apa Bu? Kalau kerja bakti yang untuk nyewa apa? Nyewa molen nggak? Kira-kira kayak gitu kali ya? Saya nggak tahu. Kalau bikin molen nyewa apa? Nyewa bego kita nggak ada ya. Oh mungkin mesin potong rumput ya bisa. Atau setum sing ini rumput setum ini. Terus saya nggak tahu. Yang bikin paman dan saya. Nanti kita di sini diskusi ya Ibu ya. Kita santai aja, biar jangan ngantuk soalnya jam rawan, makanya kita ajak guyon-guyon ya. Kemudian snack dan atau makanannya warga yang itu terlibat dalam pelaksanaan kerja bakti. Nah, kerja bakti ini rasa snacknya yo gampang ya. Ono kopi nih, nah itu monggo ya. Nah, rokok tuh belum diatur di SAS yang kita standar dari Kesatuan Kota Semarang belum ngatur rokok. Kayak gambar belum diatur. Rokok maksimal belum diatur itu. Diagam snack, rokok 15.000 mau yo ono. Bapak terus ya itu kita termisuri. Dapat untuk membiayai kita dengan bukti pembayaran berupa tanda terima dan data detil ya. Oke, next. Nah, tadi itu sudah dibahas oleh Pak Bambang dari BKD ya. Jadi gini, apabila belanja yang dilakukan pada bulan berkenaan ternyata melebihi rencana belanjanya atau surat pengembalian yang dijual sehingga berakibat kurangnya uang, maka atas kekurangan uang tersebut dapat dilakukan penarikan kembali sesuai kebijakan. Misalnya jenengan rencanakan bulan ini 5 juta, ternyata habisnya 7 juta, jenengan boleh mengajukan di bulan sama tambah 2 juta. Nah tapi itu repot menurut saya. Saya sebagai bidan repot. Sasi ngapain? Ya enggak. Kalau yang benar gitu ya. Tapi makanya direncanakan yang matang menurut saya. Usahakan yang sesuai supaya nggak berubah-ubah. Tapi kalau berubah juga boleh. Tadi Pak ngomong mekanisme perubahan juga boleh. Nah saya ngomong gitu karena saya berdana RT Pak. Saya repot ya. Apabila belanja yang dilakukan pada bulan berkenaan ternyata tidak melebihi sehingga ada sisa, maka atas sisa uang tersebut dapat diperhitungkan dalam penarikan pada bulan berikutnya. Misalkan ada sisa 1 juta, di bulan depannya dulu rencananya 6 juta, berarti dikurangi 1, cukup mintanya 5 juta. Itu ya. Ya kalau bisa sih
pengen habis ya Bu ya, biar benar-benar pernah makan gitu ya, jangan sampai ada yang sisa. Kalau di sini pada ngambil semua ya, pada ini nggak ada yang nggak ngambil, sudah semua ya. Nah, di salah satu kelurahan yang pernah saya jadi nasi itu ada RT RW nggak ngambil, mungkin karena mereka males ya atau ribet gitu. Terus pernah saya lucu, ini saya cerita, saya waktu itu jadi narasumber di Pramesari Kulon. Itu warganya itu jumlahnya cuma 15 ya. Padahal kalau bikin RAP itu kan harus ditandatangani ya, padahal ya Bu ya. Kemudian cerita Mas, Kulon itu warga saya itu cuma ada 15. Yang 8 di luar kota. Yang sisanya di sini, tapi satunya sudah cuci darah, sudah pasang rem jantung. Terus pribun ya, terus nggak apa-apa Bu, yang nggak apa-apa ya deh, Bu ya deh. Yang penting ada latar warganya, karena buat jalan aja susah Mas. Ya kita nggak tahu ya, beda-beda setiap KPM di rumah ini. Jadi boleh dikurangi, tapi kalau boleh dengan tadi kurang, dengan nambah di bulan itu. Tapi yang saya penting ngikut aja daripada susah menurut saya ya. Nanti verifikasi, nanti apa, nggak tahu. Apabila sebagian seluruh RW secara bersama-sama, oh ini ada kegiatan di tingkat RW. Nah mungkin karena RW kan dapatnya sedikit ya dibandingkan RT, itu boleh. Kayak tempat saya kemarin ini nyumbang snack buat kegiatan tingkat RW, tapi SPJ-nya tetap di RT. Jadi tulis aja snack untuk kegiatan RW. Atau misalkan kemarin ya, biasanya kan lomba atau yang upacara ya, acara tingkat finalnya kan di RW ya. Nah itu, tapi SPJ-nya tetap di RT masing-masing. Jadi misalkan RT ini dapat suruh beli snack, RT ini dapat beli itu, gitu ya. Kemudian tidak boleh melangkah atau melebihkan harga di luar batas harga pasar. Tidak boleh melakukan transaksi fiktif dan membuat SPJ fiktif. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini orang-orang pilihan. Karena mengapa saya ngomong orang pilihan? Karena Bapak Ibu di sini tidak digaji kan? Enggak. RW kan tidak digaji ya. Maksudnya ini memang pengabdian kita sebagai orang yang dipercaya dalam wilayah kita, bahwa kita membantu mana, pastikan bahwa kita tidak melakukan hal yang fiktif, tidak ada niatan jahat. Insya Allah Bapak Ibu di sini semuanya aman ya, semuanya aman. Rakyat niat, pun soal selawe tak sibuk biro, ya jangan ya. Next, nah ini bantuan RT RW tidak digunakan untuk mendanai pembayaran uang lelang, insentif, uang rumah uang saku, honorarium, khususnya bagi pengurus, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi apapun. Ini sudah saya jelaskan. Next, pertemajakan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau jenengan maringi honor, tadi ya buat honor senang, honor rohaniawan, guru ngaji yang bagus ya, dai ya saya, dari ilmu balik. Nah itu kena PPh 21 Bapak Ibu. Nah kalau memang yang bersangkutan itu adalah PNS, itu ngikutin golongannya. Jadi kalau PNS ada golongan ya, kalau dia golongan 2 karena golongan 3 karena 5, golongan 4 15%. Begitu juga kalau langsungnya dari TNI atau Polri juga sama ikutin golongannya itu ya. Tapi kalau bukan dari aparatur sipil negara itu kenanya 2,5. Dia bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri, orang swasta lah ya. Itu kenanya 2,5. Next. Contoh, instruktur senam dengan honor 400.000 itu tersebut merupakan PNS golongan 3, maka dinaik tarif PPN 5%, sehingga perhitungannya adalah 400.000 kali 5%, saya dapat 20.000. Apabila instruktur tersebut non ASN, maka dikenai tarif 2,5, perhitungannya 400.000 kali 2,5 atau 10.000. Nah, monggo
pajak itu nanti jenengan berhubungan dengan bendara kelurahan. Mas, Mbak, Bu, Pak, saya ada transaksi honor di bulan Agustus sebesar ini, honor pajaknya sebesar ini, tolong aku dibuatkan EBD. Nanti dibuatkan EBD, nanti dikirim via WA bisa, dikirim bisa, itu dibawa ke bank atau ke bank Jateng atau ke pos, nanti bisa bayar. Gitu ya. Kemudian next PPh pasal 22 dikenai untuk pembelian barang di atas 2 juta rupiah per kontak. Tarifnya itu sebesar 1,5 dengan